Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Shalom. Seluruh presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu Advent keempat. Dan adapun tema ibadah hari Minggu ini adalah doa dan nyanyian hidup. Pembacaan Alkitab diambil dari kitab 1 Tawari pasal yang ke-16 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-13. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, berkenan akan ibadah dan bakti diri kita pada minggu ini. Pelayan firman dalam ibadah ini adalah Bapak Pendeta Inyoman Jepun. Advent berasal dari istilah Adventus yang berarti kedatangan. Dalam pemahaman gereja, kedatangan yang dimaksud adalah kedatangan Yesus Kristus kembali. Sehingga minggu-minggu Advent seringkali dirayakan sebagai masa penantian atau masa pengharapan kedatangan Kristus yang disimbolkan dengan jangkar yang berarti pengharapan. Pada hari Minggu ini, kita memasuki minggu Advent keempat yang disimbolkan dengan penyalaan lilin, 4 lilin Advent. Jemaat Tuhan, marilah berdiri memuliakan nama Tuhan dalam puji-pujian dan sorak-sorai karena kasih setianya yang tak berkesudahan. Seluruh
mentadbiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Demikian as pembimbing 1 Tawarik pasal 16 ayat 12, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Jemaat Tuhan, marilah berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah, dan memuji nama Tuhan. Layakanlah kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah sujud, dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa, serta baruilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu, sebab hanya oleh rahmat-Mu, ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami. Sehingga melalui kami, banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Tuhan ajarkanlah kehendak
Jemaat Tuhan, mari kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus bagi firman Tuhan yang akan diberitakan. Kita berdoa, terpujilah Engkau ya Allah pencipta langit dan bumi, di dalam kasih karunia Putra-Mu kekasih Juru Selamat kami Yesus Kristus yang menempatkan kami memasuki minggu keempat masa Advent ini, dan firman Tuhan akan kami dengarkan. Kiranya hikmat Tuhan beri, kemampuan untuk memahami kekayaan firman Tuhan ini Tuhan anugerahkan, supaya tiap kami yang mendengar boleh memahami, lalu kemudian mengerjakannya. Layakkanlah hamba-Mu dan semua umat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini untuk berada dalam kekudusan firman-Mu. Demi Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Maranatha. Pembacaan Alkitab pada hari ini dibacakan dari kitab 1 Tawarik, pasal yang ke-16, ayat 7 sampai ayatnya yang ke-13, yang menyatakan, kemudian pada hari itu juga, maka Daud untuk pertama kali menyuruh Asaf dan saudara-saudara sepuaknya menyanyikan syukur bagi Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib, bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah yang bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Israel, hambanya, hai anak cucu Yakub, orang-orang pilihannya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, maka syukur dan segala kemuliaan, ya Shalom Bapak Ibu Saudara, hari ini kita bersyukur bahwa Tuhan mengizinkan kita akhirnya memasuki Minggu Adventus yang terakhir, yaitu hari Minggu Advent yang keempat, tanggal 20 Desember 2020 hari ini. Dan 1 Tawarik pasal 16 ini adalah bacaan yang menarik untuk dihubungkan dengan masa raya Advent, termasuk di kondisi kita dewasa ini. Ada beberapa hal yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Ini merupakan kisah tentang proyek besar dalam tanda kutip yang dibuat oleh Raja Daud, memindahkan tabut perjanjian dari Kiryat Yarim menuju ke kota Daud. Mau dipindahkan ke situ. Dan untuk Bapak Ibu ketahui, banyak masalahnya. Sampai kemudian sampailah di Yerusalem, sampailah kemudian tabut itu dan akhirnya berada di kota itu. Tolong Bapak Ibu lihat pasal 13 ayat yang ke-9 sampai 10. Itu masalahnya. Jadi pada waktu mereka mau berangkat dari Kiryat Yarim,
Rupanya lembu-lembunya tergelincir sedikit. Tabutnya kemudian mulai goyah dan mau roboh. Lalu Usa tiba-tiba memegang tabut itu dan menjaganya supaya enggak jatuh. Habis dia Bapak Ibu. Disambar oleh Tuhan, kata ayat 10. Tuhan mengulurkan tangannya dan membunuh dia dan mati. Untuk Bapak Ibu ketahui, tidak sembarang orang boleh pegang tabut itu. Usa dibunuh Tuhan. Akhirnya Daud takut sekali. Karena Daud takut sekali, dia bingung mau bikin apa. Ayat 14 pasal 13 bilang, terpaksa tabut itu tinggal 3 bulan namanya di rumah keluarga, ada di ayat 14, Obed Edom. Tinggal di situ kasihan. Salah satu dari turunan Lewi. Karena Daud lagi pikir gimana caranya. Oke, kita lewati saja, dan akhirnya terjadilah, dibuatlah sesuai dengan ketentuan, hanya orang Lewi dan imam yang harus mengusung dan seterusnya. Lalu ada puji-pujian, ada nyanyian disampaikan ketika arak-arakan tabut itu menuju ke Yerusalem, dan tibalah dengan selamat ketika Daud sudah menyiapkan tenda atau kemah, tempat perteduhan bagi tabut perjanjian itu. Nah, hari ini kita disajikan premier dari album yang dibuat oleh Asaf. Dia menggubah secara khusus atas permintaan Daud puji-pujian dan tanda syukur ketika tabut itu berhasil dipindahkan. Jadi Bapak Ibu, Daud menganggap ini proyek yang amat susah dan amat sulit, penuh pergumulan, penuh perjuangan, dan akhirnya berhasil. Lalu mereka menyampaikan syukur melalui pujian. Asaf menggubah Mazmur dan menyampaikan pujian ini atas permintaan Daud. Saya mau ajak saudara untuk memeriksa ayat 8 sampai 13, ada pokok-pokok yang penting. Tolong lihat ayat 8 dan 9. Yang pertama, ternyata ketika saudara memuliakan Tuhan, engkau bersyukur, engkau bernyanyi bagi Tuhan, saudara menyanyikan puji-pujian, atau saudara membawa persembahan syukur, ini bukan tok tanda bersyukur dan berterima kasih. Saya ulangi, puji-pujian, mazmur, persembahan syukur, atau saudara bersyukur, saudara mengagungkan Dia, itu bukan semata-mata tanda terima kasih ternyata. Tetapi di ayat yang ke-8 dan 9 kita menemukan, itu kesempatan untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Itu kesempatan untuk mempercakapkan karya-karya Tuhan yang luar biasa bagi bangsa-bangsa. Perhatikan baik-baik. Ketika kita menyanyikan pujian, kita mengagungkan Dia, kita mempersembahkan syukur kita kepada Allah, ini bukan cuma terima kasih, tetapi justru peluang bagi saudara menceritakan tentang kemurahan dan kebaikan Tuhan yang Tuhan buat bagi diri saudara ataupun bagi orang lain. Bahasa di sini bagi dirimu atau bagi bangsa-bangsa lain. Ini hal yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, tolong lihat ayat yang ke-10. Siapa yang tidak mau bermegah, siapa yang tidak mau bangga, tingkat kesulitannya tinggi, syaratnya sangat ketat untuk bawa tabut perjanjian itu sampai ke Yerusalem dari Kiryat Yarim. Perjuangannya luar biasa. Daud adalah pahlawannya di sini. Karena dia yang tata grup penyanyi, dia yang atur. Silakan baca dari pasal 13 sampai pasal 16. Saudara harus melihat tokoh utamanya adalah Daud. Kalau bukan Daud sebagai manajer yang luar biasa ngatur itu, saya tidak yakin akan sampai ini di Yerusalem. Perjuangannya besar. Dengan ketatnya aturan yang Tuhan buat, enggak sembarang pegang, enggak sembarang diangkat. Ada aturannya, sesuai dengan peraturan Musa. Oh, itu luar biasa berat. Maka kalau Daud berbangga, kalau tim puji-pujian bermegah, itu hal yang lumrah. Tetapi pujian ini menarik, dikasih ajar orang. Lihat ayat yang ke-10. Kalaupun engkau bermegah, bermegahlah di dalam Tuhan. Kalau engkau bermegah, jangan bermegah untuk dirimu sendiri. Keberhasilanmu adalah karena Tuhan. Jadi ini pujian adalah pengakuan. Kami berhasil bawa dari Kiryat Yarim sampai ke Yerusalem bukan karena aku jago mengaturnya, kata Daud. Bukan karena Asaf bilang aku tim pujian yang hebat di belakangnya. Bukan kemudian orang Lewi kuat dan sepakat mengangkatnya dengan ritme yang tepat perjalanan itu. Bukan. Tapi mereka bilang kami bermegah di dalam Tuhan. Saudara tangkap keberhasilanmu, perjuangan yang hebat yang saudara lewati, seharusnya yang ditinggikan lagi-lagi bukan engkau. Bermegahlah di dalam Tuhan. Bilang itu Tuhan punya pekerjaan. Bilang itu Tuhan punya perbuatan-perbuatan yang besar. Ini catatan kedua. Yang ketiga Bapak Ibu,
Lihat ayat 11 sampai ayat yang ke-13. Ini ada 2 pesan khusus. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat dan perkara-perkara yang dikerjakannya, termasuk hukuman-hukuman yang diberitakannya. Poin ketiga ini mau bicara hal yang penting, bahwa di perjalanan itu termasuk saat ngangkut tabut itu kan, ada penyertaan Tuhan di dalamnya sebagai perbuatan yang ajaib. Tapi juga ada penghukumannya kan, Usa mengalaminya. Di sisi yang lain juga ini pujian yang general, bahwa di perjalanan kehidupan ada penyertaan Tuhan, ada hal-hal yang ajaib, ada mujizat yang Tuhan buat, tetapi juga ada penghukuman yang ia lakukan. Maka poin ketiga mau bilang begini, di jalan hidup saudara, di berbagai hal yang dialami, seharusnya bisa mengingat tentang perbuatan-perbuatan penting. Ingat, penting sekali mengingat, supaya ketika tiba di satu hari tertentu, kita tetap tidak lupa ada Tuhan dengan perkara yang ajaib, ada Tuhan dengan mujizatnya. Maka seharusnya aku bisa menjalani hidup ini di hari ini, karena waktu-waktu lalu juga ada penyertaan dan mujizat Tuhan. Tapi ada warning juga, ketika saudara mau ke kiri dan jatuh dalam dosa, ingat juga penghukumannya. Jadi nyanyian ini penuh dengan pengajaran, bukan saja soal bagaimana bersyukur, tapi bagaimana mengakui kehadiran Tuhan dan memberi tanda awas. Di ketika mengalami kejatuhan pengharapan misalnya, oh ada Tuhan yang luar biasa. Tapi ketika mau tergoda untuk jatuh dalam dosa, ingat baik-baik, ada penghukuman juga bagi mereka yang berdosa. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah sekarang bagaimana saudara dan saya membawa firman Tuhan ini di minggu Advent yang keempat. Bapak Ibu, selama 4 minggu berturut-turut kita menyalakan 4 lilin. Lilin yang pertama itu biasa disebut dengan lilin pengharapan atau lilin harapan. Orang biasa menyebut dengan lilin nabi, yaitu nubuatan-nubuatan tentang datangnya keselamatan. Beberapa juga menyebut itu. Lilin yang kedua ini disebut dengan lilin kesetiaan atau lilin cinta kasih. Biasa disebut kata lainnya dengan lilin Bethlehem, tempat di mana kemudian cinta kasih Allah terjalin bagi manusia hingga juru selamat lahir. Lilin ketiga biasa disebut dengan lilin sukacita atau biasa disebut juga dengan lilin gaudete. Warnanya merah muda sebagai simbol sukacita. Biasa juga lilin ini disebut dengan lilin gembala. Mengapa? Karena mereka dapat kabar sukacita dari malaikat. Terakhir baru disebut dengan lilin malaikat yang keempat yang sedang saudara pasang ini, atau biasa disebut juga lilin perdamaian. Berita datang dari pala malak sorgawi, datang dan menyampaikan kabar perdamaian kepada semua orang termasuk gembala tadi tentang Kristus yang lahir. 1, 2, 3, 4 yang sempat disuting tadi oleh kameramen, ada itu 4 lilin menandakan bagi saudara prosesnya telah selesai, karya keselamatan sudah diberi, pengharapan ada, cinta kasih ada, sukacita ada, perdamaian diberi. Hari ini masa penantian kita akhiri dan menyiapkan diri nanti untuk pemaknaan kelahiran juru selamat kita. Karena itu ada beberapa hal yang mau disampaikan kepada saudara. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, ya silakan berefleksi ya. Sebenarnya ini minggu Advent keempat yang sedih, yang sulit untuk dimaknai menjadi kegirangan, walaupun harus karena kita sudah lewati minggu ketiga dengan sukacita. Sebab nyatanya saudara dan saya sudah pasti tidak bisa merayakan malam Natal dan Natal Kristus ini bersama-sama di jemaat. Karena pandemi ini, karena kesulitan di new normal ini, dan hal-hal yang tidak sama lagi. Tapi hari ini firman Tuhan mau sampaikan begini. Ingatlah tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, mujizat-mujizat dan penghukumannya. Kita telah sampai di titik ini, kita bersyukur. Di tengah galau hidup saudara, saya yakin oleh karena pandemi ini belum berakhir, kita diberi pengharapan lagi untuk menghayati. Kalau di waktu-waktu lalu kita ingat tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, mujizat-mujizatnya, juga penghukumannya, kita juga diingatkan memasuki akhir dari Advent keempat ini, kita juga tahu bahwa karya Tuhan tetap ada.
Walaupun sulit, saya mau katakan kepada Bapak Ibu yang mengikuti ibadah Minggu Advent keempat ini, tetaplah yakin, tetaplah percaya, ingatlah kalau Tuhan ada perbuatan-perbuatan yang luar biasa di masa lalu, kiranya kesempatan saudara juga untuk meyakini dan memaknai. Tuhan ada di masa sekarang, di kondisi yang tidak menyenangkan, di kondisi yang membawa saudara dan saya mengalami hal yang tidak nyaman, berproses di tengah pandemi ini. Ini hal yang pertama. Hal yang kedua, walau sulit, kita sudah selesai menyalakan 4 lilin. Dan ini memberikan tanda perdamaian telah terjadi. Berita baik untuk saudara dan saya adalah damai sejahtera Allah tetap menyala di tengah kondisi enggak damai sekalipun. Sukacita itu tetap ada di tengah kondisi tak sukacita pun sekalian, saya dan saudara. Apapun yang terjadi, kuasa Allah itu tetap bekerja untuk menghadirkan sukacita dan damai sejahtera. Maka, walaupun sulit, walaupun berat, beberapa orang yang kita kenal sanak famili barangkali ada di rumah sakit, beberapa yang sedang berduka, Natal Kristus yang beberapa hari lagi akan kita peringati, berbeda suasananya karena di rumah sudah tidak lengkap lagi. Mungkin ada yang merasa begitu, atau apapun bentuknya. Saya mau kasih tahu saudara, engkau harus tetap bersyukur di warna apapun yang saudara alami. Karena 4 lilin ini telah berhasil kita nyalakan. Lilin pengharapan, lilin cinta kasih, lilin sukacita, lilin perdamaian. Kiranya keempat kekuatan ini membuat saudara dan saya mampu untuk mengucap syukur. Dari mana berangkatnya? Saya mau tutup. Dari mana berangkatnya? Dari diri saudara. Soal sukacita, soal damai sejahtera, Tuhan berikan. Tidak ada kuasa apapun yang mampu merengutnya. Saudara gagal bersukacita bukan karena faktor luar, tapi karena diri saudara. Karena saya mau katakan, tetap bersukacita, karena sukacitanya sudah datang. Di luar boleh mengalahkan kita, tetapi hati kita tetap teguh untuk menemukan damai sejahtera itu. Mari mulai dengan diri sendiri untuk memuji, memuliakan Tuhan. Mari mulai untuk diri sendiri untuk bersukacita di situasi kondisi apapun. Selamat memasuki Minggu Advent keempat. Tuhan berkati saudara. Amin. Hidup jujur dengan
Tuhan, mari berdiri. Bersama dengan seluruh orang percaya di segala tempat dan abad, mari ikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut serta sikap sempurna. Masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Saudara, mari kita satukan hati, naikkan syafaat kita, kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan, ya Bapa, kami naikkan kepadamu. Kami bersyukur Tuhan memelihara kami. Hari Minggu ini kami telah memasuki hari Minggu Advent yang keempat. Kami memuliakan Tuhan. Di tiap jalan hidup kami, di tiap liku hidup yang harus kami jalani, di pengalaman-pengalaman hidup yang mengantar kami hingga memasuki Minggu Advent yang keempat ini, banyak kisah di dalamnya. Ada yang menyenangkan, ada yang sulit, beberapa memberatkan hidup kami, beberapa membuat kami masih mengalami tanda tanya tentang kondisi yang tak mudah pribadi dan keluarga kami jalani. Tapi juga ada beberapa berita sukacita, hal-hal yang menyenangkan dan kebahagiaan. Bahkan hingga kami hampir mengakhiri penghujung tahun ini, Engkau juga memperlihatkan kuasa-Mu di tengah berbagai yang tak mudah kami jangkau itu. Karena itu Bapa, bersama umat Tuhan di Minggu Advent keempat ini, sesuai firman-Mu, kami mengangkat syukur hati kami. Bukan saja mau berterima kasih, tapi menjadi kesaksian kami bagi banyak orang tentang Engkau yang baik di tengah situasi perjalanan hidup yang harus kami alami. Syukur untuk firman Tuhan yang kami dengar, ajar kami untuk mengingatkan masing-masing kami, yang utama kami mencari Tuhan. Keberhasilan apapun hingga nanti menutup tahun ini dan mengingat ulang berbagai prestasi yang kami buat, bahkan di tengah pandemi ini. Kami mau berbangga dan bermegah, tapi kami bermegah di dalam Tuhan, karena Engkau jualah, karena kasih sayang-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Sekarang ketika kami memasuki Minggu Advent yang keempat ini, beberapa hal masih belum selesai, beberapa hal masih sulit kami hadapi. Hamba berdoa untuk mereka yang barangkali sedang dalam kondisi sakit dan saat ini sedang dirawat di rumah maupun di rumah sakit, dan beberapa pergumulan-pergumulan tertentu yang saat ini sedang dialami. Engkau sumber kekuatan, Engkau sumber damai sejahtera, ingatkanlah kami tentang mujizat, tentang perbuatan-perbuatan yang ajaib, sebagaimana yang kami baca tadi, supaya kami tidak goyah di beratnya pikulan sekalipun. Kami tidak akan ditinggalkan Tuhan sendiri. Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu, berkati semua kami, termasuk para pelayan Tuhan di Minggu Advent keempat ini, para presbiter, pemandu lagu, pemain musik, juga saudara-saudara kami, anak-anak muda, tim IT, yang menyiapkan semua proses ini. Tuhan, Engkau sumber dari segala pelayanan ini. Engkau yang mempercayakan kami untuk mengerjakan tanggung jawab ini. Kami bersyukur. Biarlah semuanya kalau kami tuntaskan, kami mau menuntaskannya karena panggilan ini, dan Tuhan ditinggikan. Ini doa kami, ini mohon hati kami, demi Tuhan Yesus Juru Selamat yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang mempunyai kerajaan
Tuhan baik bagiku. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku tahu Tuhan baik. Bapak Ibu sekalian, marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan hati, mulut, dan tangan kita. Sebagaimana yang tertulis dalam kitab Amsal 3 ayat ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku.
Bapak Ibu sekalian, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu segala-galanya dan dari tangan-Mu sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Segenap presbiter yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang telah mengikuti rangkaian ibadah hari Minggu Advent keempat 20 Desember 2020 di rumah masing-masing. Kami akan membacakan ringkasan warta jemaat dalam sepekan ini yang antara lain 1 Romawi, ibadah malam Natal Kristus, tanggal 24 Desember 2020 pukul 19 WIB. Dan ibadah Natal Kristus tanggal 25 Desember 2020 pukul 9 WIB. Tetap dilakukan di rumah masing-masing. Jemaat dapat mengakses ibadah tersebut melalui kanal YouTube GPIB Penil. 2 Romawi, baptisan kudus. Diinformasikan bahwa akan dilaksanakan baptisan kudus pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2020 pukul 9 WIB. Bagi jemaat GPIB Penil Palembang yang berkerinduan untuk membaptiskan putra-putrinya agar menginformasikan kepada korsek masing-masing, selanjutnya mengambil formulir pendaftaran baptisan di kantor sekretariat pada hari dan jam kerja Selasa sampai dengan Sabtu pada pukul 8 sampai dengan 15 WIB dan menyerahkan berkas tersebut yang antara lain: pertama, fotokopi surat baptis dan CD orang tua. Kedua, fotokopi surat nikah gereja dan orang tua. 3, fotokopi surat catatan sipil orang tua. Keempat, fotokopi akte kelahiran anak. Adapun keluarga yang telah mendaftar untuk pelayanan baptisan kudus adalah: pertama, keluarga Walter Sasamira atas nama Eugenia Chloe Sasamira, sektor 4. 2, keluarga Data Anopuli Gulo atas nama Septi Dwi Muaturia Gulo, sektor 4. Percakapan presbiter dan orang tua anak yang akan dibaptis pada hari Selasa tanggal 22 Desember pukul 13 WIB. Tempat: ruang konsistori GPIB Penil dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. 3 Romawi, ulang tahun. Majelis Jemaat GPIB Penil Palembang mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat berbahagia kepada warga jemaat yang berulang tahun dalam pekan ini. Tuhan memberkati dan menyempurnakan kebahagiaan Bapak, Ibu, Saudara-saudari. 4 Romawi, bagi Bapak, Ibu yang sudah memberikan persembahan, maka persembahan yang telah dikumpulkan dapat diantar langsung ke kantor majelis jemaat atau melalui nomor rekening GPIB Penil Palembang. Ibadah selanjutnya tetap dilakukan di rumah masing-masing. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang tetap menjalani protokol kesehatan sesuai arahan pemerintah, yaitu 3M. Pertama, memakai masker. Kedua, menjaga jarak. Ketiga, mencuci tangan dengan sabun dalam upaya memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Demikianlah ringkasan warta jemaat minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Greater far than tongue or pen can never tell. It goes beyond the highest star and reaches to the lowest hell. The guilty pair bowed down with
Saudara umat Tuhan, mari berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Kristus serta laksanakanlah firman Tuhan yang telah kita dengar. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.